Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melanjutkan kembali perkuliahan komputer untuk analisis lembar kerja. Hari ini kita melanjutkan kembali dengan materi fungsi lanjutan pada Excel 2007 ya, tapi ini juga berlaku juga untuk Excel versi-versi berikutnya. Untuk materi hari ini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Pertama adalah autofill ya. Nah, untuk autofill kita coba dengan mengisi secara otomatis. Misalkan kita pada dataset yang lalu, kita akan menambahkan nomor ya. Kita akan tambahkan nomor, cukup kita insert di sampingnya. Nah, hasil insertnya ini kita beri nomor. Kemudian di sini untuk autofill sebenarnya adalah pengisian otomatisnya. Pengisian otomatis itu seperti apa? Misalkan kita tambahkan di sini nomor 1. Ini ketika hanya satu saja, ketika di drag ke bawah, maka dia akan otomatis menampilkan angka 1 saja sampai selesai. Tapi jika kita menuliskan 1 dan 2 secara berurutan, berarti ini bertambahnya 1 ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, ini nanti akan seterusnya. Ketika kita drag sampai pada kolom-kolom berikutnya, pada sel-sel berikutnya, maka ini akan bertambah 1 sampai nanti tujuan akhirnya, sel terakhir yang kita tuju. Begitu juga misalkan setelah 1 ini kita langsung isi 3, berarti kan bertambah 2. Dari 1 ke 3 ini bertambah 2. Ini autofill-nya ketika kita gunakan, ini akan menampilkan angka-angka ganjil ya, karena ini 1 tambah 2, 3, kemudian 3 tambah 2, 5, dan seterusnya sampai selesai. Seperti itu. Ini yang kita gunakan, yang ditambah 1 saja ya untuk mengurutannya biar mudah. Oke, ini namanya autofill, jadi mengisi otomatis. Autofill ini juga berfungsi sama untuk teks ya. Jadi ini tadi angka, tipe data angka. Kalau ini tipe data teks. Kalau tipe data teks ini dia akan berulang sesuai dengan urutannya. Jadi ini ada Acer, Compaq, Lenovo, Sony, Toshiba. Ketika dia di autofill, ketika dia di drag, nah kita drag 3. Nah, yang berulang adalah 3 yang atas, Acer, Compaq, dan Lenovo. Begitu juga seandainya kita drag 5, maka semuanya akan berulang seperti itu. Itu autofill. Berikutnya yang perlu kita tahu adalah ring. Ring itu adalah cakupan. Jadi misalkan dari sel A4 ini, dari sel A4 ini sampai dengan A13 ini disebut dengan ring. Nah, untuk mengetahui ringnya nanti dilambangkan dengan urutan pertama dari ring tersebut. Misalkan ini A4. Nah, ini sampai dengan titik 2 ya. Titik 2 misalkan sampai dengan 13. Nah, sampai dengan A4 sampai dengan 13. Ini berarti ringnya adalah mulai dari A4 sampai dengan A13. Itu ring. Ini nanti akan sangat berguna ketika kita melakukan penjumlahan, kita melakukan perhitungan, dan seterusnya. Misalkan ini di count. Count berarti kita melakukan perhitungan. Kita melakukan perhitungan dari kolom A4 sampai kolom A13. Ada berapa jumlah angka yang terdapat pada kolom tersebut. Hasilnya adalah ada 10 jenis angka. Jadi dia menghitung dari A4 sampai A13. Ada berapa sel yang terisi, hanya jumlahnya saja. Misalkan di sini untuk count ini ya, ini bisa digunakan untuk menghitung dalam ring yang cukup besar. Misalkan seperti ini, sama dengan count. Nah, mulai dari D4 dari awal ya, sampai nanti sampai dengan L sini. Ini bisa kita klik shift ya, kemudian kita klik di lokasi akhir. Jadi tidak perlu kita tulis manual, tidak perlu kita tulis titik 2 sampai L13, bisa kita klik pencet tahan shift, kemudian diklik pada lokasi akhir. Selesai, ditutup kurung,
kemudian enter. Nah, di sini ada 90 sel ya yang terisi. Dia menghitung jumlah selnya. Dan ini dia hanya untuk count itu dia hanya membaca tipe data angka. Untuk yang tipe data teks, misalkan seperti ini Bandung dan Denpasar ini ketika di count dia akan diabaikan, dia diberi nilai 0. Sama seperti yang jenis-jenis laptop ini, Acer dan sebagainya. Ketika di count dia menghasilkan 0. Itu tadi sekilas tentang count dan juga rank. Jadi ranknya itu ditandai dengan titik 2 di tengahnya ya. Sedangkan count digunakan untuk menghitung jumlah sel yang diisi. Oke. Berikutnya yang perlu diketahui berikutnya adalah sel absolut. Apa itu sel absolut? Sel absolut adalah sel yang mutlak. Yang mutlak yang tidak yang inputannya, yang nilainya itu tidak bisa dirubah. Sel absolut ini ditandai dengan tanda dolar seperti ini. Nah, misalkan kita mau menambahkan pada posisi D ini. Oke, maaf. Untuk absolut itu diklik dulu selnya, kemudian baru diberi dolar. Nah, sel D4 berarti kalau seperti ini nanti yang absolut adalah D-nya. 4 belum absolut. Kalau kita ingin 4 itu absolut, kita beri dolar juga. Jadi ini nanti ketika kita lakukan autofill, ketika kita drag ke bawah atau ke samping, D4 ini tidak akan berubah. Jadi dia kalau secara defaultnya, secara default misalkan sama dengan D4 ini saja. Nah, ini ketika di drag ke samping, dia isinya adalah E4. Jadi D4 ke sampingnya adalah E4. Sedangkan kalau sudah ada tanda absolut yaitu dolar tadi, ketika di drag, jadi ini absolut ya, D4, dolar D, dolar 4. Dia absolut, tidak bisa tidak perlu diubah. Nah, ini ketika di drag ke samping, dia tetap nilainya tetap dolar 4, dolar D, dolar 4. Jadi untuk inputannya itu tidak berubah sama sekali. Sedangkan yang lain ketika dilakukan autofill, dia akan berkembang, dia akan berubah mengikuti isian autofillnya. Jadi kalau dari D4 di samping digeser ke samping, itu berubah menjadi E4, berubah lagi menjadi F4. Sedangkan ketika diberi tanda absolut, maka dia tidak berubah. Berikutnya kita mempelajari fungsi sum ya. Jadi fungsi sum sama dengan sum. Rumusnya ini fungsi sum ini digunakan untuk menjumlah ya. Menjumlah nilai dari tipe data angka. Nah, misalkan untuk hasil penjualan pada bulan Januari total semuanya ini mau kita jumlahkan, ini bisa kita gunakan sum sama dengan sum tutup kurung pembuka, kemudian ringnya mulai dari mana sampai kemana, misalnya dari sini, kemudian kita pencet shift sampai akhir sini. Nah, terakhir kita berikan tutup kurung. Untuk ring tetap ya, jadi yang awal itu adalah lokasi ring awalnya, kemudian yang akhir adalah lokasi ring akhirnya. Oke, jumlahnya jumlah unit yang terjual pada bulan Januari adalah 11.313. Ini adalah jumlah dari keseluruhan ini. Nah, untuk sum ini sama seperti count tadi. Jadi dia bisa digunakan untuk menjumlah pada ring yang sangat luas. Contohnya seperti apa? Kita bisa menggunakan ini sum. Kita pilih ring awalnya sama seperti count. Kemudian kita pilih ring akhirnya. Kita tahan shift ya. Kita pilih ring akhirnya. Oke. Ini mulai dari D4. Mulai dari D4 sini sampai dengan
L13. Tutup kurung, enter. Jumlah semua unit yang terjual mulai dari bulan Januari sampai dengan September adalah 139.068 unit. Ini adalah fungsi sum. Fungsi sum itu digunakan untuk menjumlahkan. Rumus dari sum, jangan lupa untuk rumus dari sum adalah sama dengan sum kemudian dalam kurung ringnya. Berikutnya tadi adalah jumlahnya. Sekarang kita cari rata-ratanya. Misalkan di bawah ini kita mau mencari, ini saya hapus dulu. Kita mau mencari rata-rata dari bulan Januari. Rata-rata penjualannya ada berapa untuk setiap unit, untuk setiap kota. Misalkan yang rumusnya adalah sama dengan average. Bukan sum lagi ya, tapi average. Ini digunakan untuk mencari rata-rata. Average dalam kurung ringnya. Mulai dari D4 sampai dengan D13. Average-nya adalah 1131,1. Karena ini semua dijumlah kemudian dibagi 10. Nah, ini akan sangat memudahkan kita kalau seandainya kita nggak tahu jumlahnya berapa. Jadi nanti ini kita mau cari tahu dari D4 sampai dengan D13 berapa jumlah kolom yang jumlah sel ya, bukan kolom. Jumlah sel yang terisi. Kemudian berapa jumlah keseluruhannya, terus dibagi jumlahnya nominalnya. Itu nanti tanpa kita mengetahui jumlahnya, kita bisa mengetahui rata-ratanya. Untuk mengetahui jumlahnya yang tadi, ini saya geser saja. Untuk mengetahui jumlahnya menggunakan count ya. Jadi untuk average itu digunakan untuk mencari rata-rata. Sedangkan untuk mencari count, mencari jumlahnya menggunakan count. Seperti ini. Jadi jumlah totalnya menggunakan sum ya. Ini adalah 11.311. Sedangkan jumlah item yang dihitung total pembagiannya ya, ini ada 10. Jadi di sini ada 1, 2, 3 sampai di sini itu ada 10 jenis item. Kemudian rata-ratanya, masing-masing rata-ratanya adalah keseluruhan ini dibagi dengan jumlah kolom yang terisi. Totalnya adalah 1131,1. Ini average. Ini nanti hasilnya akan sama seperti sum ini, hasil sum ini. Hasil sum ini dibagi, untuk membagi di sini menggunakan garis miring ya untuk di Excel. Dibagi D14 ini dibagi D15. Hasilnya sama. Average ini hasilnya sama dengan semuanya dijumlah kemudian dibagi dari jenis itemnya. Ini average. Nah, kemudian tadi kan kita juga menjumlah keseluruhan, sum keseluruhan ini. Nah, ini sum keseluruhan ini. Totalnya adalah 139.000. Kemudian count juga bisa digunakan seperti itu. Keseluruhan, count keseluruhan. Mulai dari D4 sampai dengan L13. Nah, totalnya ada 90 item. Total barangnya yang terjual adalah 139.000. Bagaimana dengan rata-rata? Kita gunakan juga mulai dari ringnya ya. Dari yang awal. Kemudian sampai akhir. Jangan lupa tekan tahan shift ya. Enter. Nah, bisa. Hasilnya sama dengan jumlah keseluruhan dibagi jumlah jenis itemnya. Jadi jumlah keseluruhan barang yang terjual dibagi dengan jumlah jenis pembagian itemnya. Totalnya sama. Baik, ini nanti kita sudah mempelajari terkait dengan sum, kemudian count, kemudian average. Selanjutnya, untuk mencari nilai terkecil, nah misalnya pada bulan Januari ini kita ingin mencari berapa nilai terkecil yang
terjual, berapa jumlah paling sedikit yang terjual misalkan. Nah, kita bisa menggunakan min. Rumusnya sama ya semuanya ya, sama dengan min, setelah itu range. Kalau tadi kan sama dengan sum, setelah itu range, count, setelah itu range, average, setelah itu range. Untuk min juga sama, min, kemudian range-nya. Nah, enter. Nah, ternyata tanpa diberi tanda kurung penutup, ketika di enter, dia otomatis diberikan kurung penutup secara otomatis. Nah, ini paling sedikit pada penjualan pada bulan Januari, ini adalah sejumlah 520 buah. Nah, kemudian untuk mencari nilai maksimalnya, kita bisa menggunakan max. Kebalikannya ya. Ini untuk mencari nilai maksimalnya. Nah, dari D4 sampai D13, enter. Nah, nilai maksimal yang terjual pada bulan Januari adalah 1765. Sedangkan nilai yang paling sedikit pada bulan Januari adalah 520. Nah, untuk keseluruhan sama. Jadi min mulai dari D4 kemudian sampai L13. Enter. Nah, ternyata lebih ada selain bulan Januari ada yang lebih sedikit lagi, yaitu 372 nominalnya. Dimana itu ternyata pada bulan September. Oke, berikutnya untuk maksimalnya sama dengan max dalam kurung range-nya mulai dari awal, mulai dari sel awal sampai dengan sel yang terakhir, yaitu totalnya yang paling banyak nilai penjualan paling banyak jumlahnya adalah 3.530. Nah, seperti itu. Berikutnya misalkan kita ingin mengetahui berapa jumlah penjualan laptop Acer pada bulan Januari. Nah, ini kita bisa menggunakan sum if ya. Jadi sama dengan sum if. Nah, ini nanti yang akan kita coba munculkan adalah jumlah penjualan Acer pada bulan Januari. Semuanya ya, baik di kota Denpasar maupun Bandung. Ini kan ada 570 ditambah dengan 765. Nah, jika menggunakan rumus, bisa menggunakan sum if. Ini agak lebih panjang. Jadi sum if ring-nya. Nah, ring-nya ini ada ring kriterianya. Kriterianya ini adalah merek barangnya ini. Acer sampai akhir sini. Kemudian kriteria yang ingin kita ketahui, yaitu Acer tadi ya. Kriteria yang ingin kita ketahui. Kemudian titik koma. Nah, setelah itu baru ring datanya. Jadi ringnya tadi adalah ring dari kriteria yang ditentukan, sedangkan yang terakhir adalah ring datanya. Ring datanya ini mulai dari bulan Januari ini, mulai dari semua merek ya, mulai dari merek Acer sampai merek Toshiba yang terakhir. Nah, dia ini nanti secara canggih akan mencari yang dari Acer saja. Jadi seperti ini rumusnya. Kemudian di enter. Nah, jumlahnya adalah 1285. Kita coba untuk menghitung manual ya. Sama dengan kita cari yang Acer. Yang Acer ada di D4 ditambah dengan yang ada di D5. Hasilnya sama ya. Nah, tapi untuk sum if ini hanya bisa digunakan pada satu lajur kolom saja. Jadi hanya satu lajur kolom ini saja. Ini seandainya digunakan secara keseluruhan, misalkan kita gunakan seperti yang tadi ya. Jadi keseluruhan seperti itu. Itu untuk sum if tidak dapat digunakan. Sum if kita masukkan rumusnya. Yang pertama adalah ring kriterianya. Kemudian kriteria yang kita inginkan Acer. Setelah itu terakhir datanya, ring datanya. Ini nanti dia hanya akan membaca satu kolom saja. Jadi hasilnya adalah sum if-nya totalnya tetap 1285. Padahal Acer pada bulan Januari sampai September saja sudah mendapatkan, kita sum ya,
total 6.843 pada bulan penjualan pada Denpasar saja, belum ditambah dengan penjualan pada kota Bandung. Nah, sedangkan di sini ini kita ring datanya padahal sudah kita setting untuk keseluruhan. Padahal ring datanya sudah kita setting untuk keseluruhan. Karena untuk sum if ini dia hanya membaca pada satu kolom saja. Jadi satu data urut seperti ini saja yang akan dia baca. Seperti itu. Itu sum if. Nah, berikutnya ada count if. Misalkan untuk asar ini akan muncul berapa kali pada bulan Januari. Tentunya harusnya dia muncul 2 kali ya, yaitu pada Denpasar dan Bandung. Nah, untuk count if ini hanya membaca pada satu kolom juga ya, sama seperti sum if tadi. Untuk rumusnya adalah seperti ini, count if, buka kurung, ring kriterianya, kemudian titik koma kriterianya. Nah, di sini pada satu kolom ini, satu lajur kolom ini ada berapa jumlah asar muncul? Jawabannya adalah 2. Nah, ini ketika kita count itu dia malah nggak bisa. Tapi ketika kita pilih count if, dia bisa muncul. Yang dia baca adalah berapa kalimat yang sama. Asar muncul 2 kali. Itu juga berlaku bagi yang lain. Misalkan count if untuk kita cari lokasi yang lain ya, untuk Bandung dan Denpasar ini. Misalkan Denpasar dan Bandung itu muncul berapa kali? Nah, ranknya adalah ini sampai di sini. Kemudian kriteria yang kita tentukan adalah Bandung. Bandung muncul berapa kali misalkan? Nah, dia ditulis dia Bandung ini dalam satu kolom ini dia muncul 5 kali. Seperti itu. Itu untuk count if. Jadi ini tadi itu count if, sedangkan yang ini itu sum if. Untuk count if lebih sederhana, yaitu count sama dengan count if, kemudian ring kriterianya, kemudian titik koma kriteria yang kita tuju. Sedangkan untuk sum if, nah ini lebih panjang. Sum if itu ring kriterianya, kemudian titik koma kriteria yang kita inginkan, kemudian titik koma rank datanya. Seperti itu. Baik, sekian untuk perkuliahan hari ini. Silahkan dipraktekkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.